Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Irham Rafiq Suhaimi dengan NIM 2210804 dari Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Ketekno Sociopreneurship. Sekali ini saya ingin menyampaikan opini saya dan menjelaskan juga dari topik Ketekno Sociopreneurship ini. Saya mengambil judul Inovasi Teknologi dalam Menyelesaikan Tantangan-Tantangan Global. Di sini saya akan memaparkan opini saya dari judul tersebut. Menurut saya, inovasi teknologi telah menjadi pendorong utama dalam upaya memecahkan tantangan global yang semakin kompleks dan mendesak. Saat mempertimbangkan bagaimana teknologi telah membentuk dunia dan berpotensi membentuk masa depan kita, ada beberapa aspek penting yang perlu dipahami untuk menghargai peran penting inovasi teknologi dalam memecahkan masalah global. Yang pertama, yaitu inovasi teknologi telah membekali kita dengan alat luar biasa untuk memahami, memantau, dan mengelola tantangan global seperti perubahan iklim dan kesenjangan sosial. Berkat kemajuan dalam pemantauan analisis data besar dan sensor yang terhubung, kami dapat mengumpulkan data yang akurat dan mendalam tentang fenomena global ini. Hal ini sangat memungkinkan kita untuk merespons secara lebih efektif dan berdasarkan bukti, dibanding berpegang teguh pada asumsi-asumsi sebelumnya yang belum tentu benar. Selain itu, teknologi telah mempercepat komunikasi dan kerjasama global. Platform digital dan media sosial memungkinkan pertukaran informasi ini secara langsung, memobilisasikan respons cepat dalam situasi krisis, dan memungkinkan para ahli dan pemangku kepentingan di seluruh dunia untuk berkolaborasi dan untuk mengidentifikasi solusinya gitu. Namun, mengintegrasikan teknologi itu adalah upaya mengatasi tantangan global juga memerlukan pertimbangan etika yang mendalam. Misalkan, bagaimana sih kita dapat menggunakan data yang dikumpulkan secara besar-besaran tanpa melanggar privasi individu gitu. Bagaimana juga kita dapat mengurangi kesenjangan digital yang masih terjadi di wilayah tertentu di dunia dan dapat menghilangkan manfaat inovasi teknologi bagi sebagian besar masyarakat. Untuk yang bagian bagaimana menggunakan data yang dikumpulkan secara besar-besaran tanpa melanggar privasi individu, itu menurut saya merupakan salah satu tantangan paling besar di era digital saat ini gitu. Meski big data atau data besar menawarkan peluang yang besar untuk inovasi, analisis, pengembangan keputusan yang lebih baik, resiko penyalahgunaan pelanggaran privasi juga meningkat dalam konteks ini. Keseimbangan perlu ditemukan antara mengoptimalkan potensi big data dan melindungi privasi individu. Penting untuk menyadari bahwa data adalah aset berharga dalam ekonomi digital. Terus, big data juga mencakup berbagai jenis informasi pribadi, mulai dari demografi hingga riwayat kesehatan dan preferensi konsumen. Organisasi dan bisnis mengumpulkan data ini untuk berbagai tujuan, termasuk pengembangan produk, personalisasi layanan, dan analisis pasar gitu. Soal sebab itu, kita tuh harus mengakui bahwa big data dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam hal mengoptimalisasikan operasional bisnis dan peningkatan efisiensi. Namun, ketika berbicara tentang penggunaan data besar, ada tiga prinsip dasar yang harus diikuti untuk melindungi privasi individu. Pertama yaitu transparansi. Jadi, itu penting. Organisasi yang mengumpulkan data harus menjelaskan dengan jelas sejelas-jelasnya tujuan pengumpulan dan penggunaan data kepada mereka yang terlibat. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa data hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan sesuai, dan tidak disalahgunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan atau merugikan diri sendiri.
Untuk mencapai keseimbangan antara penggunaan big data dan perlindungan privasi individu, diperlukan juga kerjasama antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kita harus berupaya menciptakan ekonomi data yang aman, etis, dan terpercaya, yang dapat mendorong inovasi tanpa mengorbankan privasi individu. Melalui pendekatan bijaksana berdasarkan nilai-nilai privasi, kita dapat menutup kesenjangan antara potensi dan risiko big data, memastikan bahwa penggunaan membawa manfaat nyata bagi seluruh individu dan masyarakat. Selanjutnya, eh, mengenai opini saya tentang pertanyaan kedua, yaitu mengenai bagaimana kita dapat mengurangi kesenjangan digital yang masih terjadi di wilayah tertentu di dunia, dapat menghilangkan manfaat inovasi teknologi bagi sebagian besar masyarakat, yaitu kesenjangan digital. Yang terjadi di beberapa wilayah di dunia menjadi salah satu tantangan besar di era digital saat ini. Hal ini berkaitan dengan akses terhadap inovasi, teknologi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga pekerjaan dan layanan kesehatan. Kita lanjut, yaitu terdapat kebutuhan untuk berinvestasi pada infrastruktur teknologi dan di daerah-daerah yang tertinggal. Hal ini melibatkan penyediaan akses internet yang berkualitas dan terjangkau, terutama di daerah pedesaan yang terpencil. Pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk memastikan infrastruktur ini gitu dapat diakses oleh semua orang. Namun, memiliki akses fisik saja itu tidak cukup sih. Penting untuk memastikan bahwa pengunjung baru juga memiliki akses ke konten yang bermanfaat dan relevan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa program inklusi digital tidak meninggalkan siapapun. Hal ini berarti mengambil pendekatan berbasis masyarakat untuk memahami kebutuhan dan tantangan setiap daerah. Hal ini memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam merancang solusi sesuai dengan konteks lokal. Negara-negara berkembang, bahkan di negara maju, kelompok tertentu masih terpinggirkan dari inovasi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya global untuk menjembatani kesenjangan digital secara keseluruhan dan memastikan bahwa setiap orang tak menikmati manfaat teknologi. Menjembatani kesenjangan digital di sini adalah tugas yang kompleks, namun perlu untuk memastikan bahwa inovasi teknologi benar-benar melayani kepentingan semua segmen masyarakat. Melalui pendekatan komprehensif, kolaborasi lintas sektor, dan keterlibatan global, kita dapat menggerakkan dunia menuju masyarakat yang lebih adil dalam kemampuannya mengakses dan mengambil manfaat dari kemajuan teknologi. Selain itu, terlalu mengandalkan teknologi juga bisa memecahkan permasalahan global beresiko. Maksudnya, eh, mengandalkan teknologi untuk memecahkan permasalahan global berisiko mengabaikan faktor sosial dan budaya yang penting. Dalam beberapa kasus, solusi teknologi mungkin hanya mengatasi gejala permasalahan yang lebih dalam. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi, dan pemahaman mendalam tentang akar permasalahan. Kesimpulan dari ini semua yaitu inovasi teknologi memainkan peran penting dalam memecahkan tantangan global. Namun, sembari kita memanfaatkan kekuatan teknologi ini, kita juga harus memastikan bahwa penggunaannya selalu didasarkan pada etika, keadilan, dan pemahaman menyeluruh terhadap kompleksitas permasalahan yang ada. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada masyarakat, kita dapat benar-benar mendapatkan manfaat dari inovasi teknologi yang menjawab tantangan global. Mungkin sekian opini yang bisa saya paparkan tentang keteknosociopreneurship ini dengan judul ya, inovasi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.